Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Coba lihat kiri kanannya, ada senyum yang luar biasa. Siap. Oke. Jadi kita berada di seri yang terakhir dalam What Shape Us. Ini kalau yang ke-6. Dan ini yang terakhir. Jadi tadi pagi Pastor John bawa yang pertama dan saya di kebaktian yang kedua. Ya. Jadi saya akan membawa judul ini batu-batu yang hidup. Ya, dari satu angle yang kita bisa pahami nanti sebentar siapa kita, ya, apa itu gereja dalam perjanjian baru. Kenapa Tuhan mendirikan gerejanya? Ini poin-poinnya supaya saudara saya kasih buat saudara. Bagaimana kita dibentuk sebagai gereja? Saya berdoa supaya ketiga hal ini sebentar kita bisa mengerti dan itu akan membawa kita menjadi berkat buat diri kita dan juga memberkati banyak orang lain. Batu-batu yang hidup, saudara. Ya. Kediaman Allah di dalam roh. Dalam versi lain Paulus mau mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita ini, Paulus mengatakan, bukan lagi milik kita, tapi milik seseorang. Kalau saudara ingat yang lalu, kita sebagai budak yang sudah ditebus, dibawa keluar. Dan kita menjadi milik seseorang, namanya Yesus. Tapi bukan sebagai budak, tapi sahabat. Dan rohnya itu berdiam di dalam diri kita. Satu kali untuk selama-lamanya, forever. Dia tidak akan pernah menarik rohnya dalam diri saudara. Dan dia tinggalkan saudara apabila dia teringat masa lalu saudara. Sekali lagi, semua kesalahan dan pelanggaran kita sudah dibuang di bawah laut. Seperti tubir di bawah laut. Dia tidak mengingat itu lagi. Dan dia menyebut kita sahabat. Sahabat orang yang dekat dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan apa adanya. Amin. Apa adanya kita. Itulah tempat kediaman Allah. Saudara, gereja. Gereja hadir untuk berbicara tentang Allah. Gereja hadir untuk menyatakan apa dan siapa Allah. Orang gak melihat Allah lagi. Amin. Tapi itu ada gereja untuk kita berbicara mengenai Allah. Lewat sikap, lewat perbuatan kita, lewat karakter kita. Yang dibentuk dalam komunitas gereja. Terlepas dari saudara dan saya gereja secara pribadi. Tapi kali ini kita sorot secara pribadi. Tapi bagaimana bercommunity. Komunitas sebagai as a church, sebagai gereja. Apa dan bagaimana panggilan Tuhan dan rencananya buat setiap kita orang percaya. Saudara dan saya percaya kita tidak pernah memilih jadi orang Kristen. Amin. Tapi kita lahir mungkin dari keluarga Kristen. Kita tiba-tiba mungkin seseorang memberitakan Injil buat kita. Kita menjadi Kristen. Dan kita menjadi Kristen, kita nggak hidup sendiri. Kita nggak punya dunia sendiri. Amin. Untuk kita dikuduskan. Tapi dari awal Tuhan merancang gerejanya sebagai community. Supaya kita mengalami pembentukan secara rohani kita. Supaya kita mengalami pertumbuhan, saudara. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan dikatakan seperti ini. Dan biarlah kamu juga setiap kita dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Saudara, sebentar kita belajar, kita akan lihat ini. Saya coba terangkan kepada saudara. Supaya saudara kita punya pengertian yang sama. Ya, kita ada untuk mempersembahkan persembahan rohani. Kita datang di gereja, benar kita mendapatkan sesuatu yang lain. Kita memuji, menyembah. Semuanya kita mendengar firman. Tapi sebenarnya apa yang kita bawa? Kita datang ke hadapan Tuhan dari sejarah dari awal. Bagaimana bangsa Israel, bagaimana Yesus pun dengan orang tuanya. Mereka datang berziarah tahun sekali ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Orang-orang membawa korban. Mereka membawa korban, saudara. Apa itu? Mereka membawa hewan, membawa binatang, korban kepada Tuhan. Dalam konteks perjanjian baru, saudara dan saya, kita datang pada hari Minggu, kita bawa korban. Amin. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan hanya kita mau mendengar firman, it's good. Kita memuji menyembah Tuhan, it's
bagus. Tapi ketahui saudara, kita bawa korban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita bawa korban diri kita. Dia nggak bilang bawa duit, bawa apa, bawa hewan seperti binatang perjanjian lama. Tetapi korban dirimu yang lebih penting. Jadi kita datang membawa sesuatu, diri kita, hidup kita. Apapun latar belakang kita. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Gereja saudara. Ya. Saudara kalau sudah lihat gambar ini. Nah ini kalau saudara ada yang tahu gambar ini. Kalau saudara ada yang mengenal gambar ini di tempat sini, berarti saudara hidup sejaman dengan saya. Saudara, tahun 87 saya terima Yesus. Ini yang membuat saya merekat dengan Tuhan. Saya belajar firman ini. Sama seorang kelas dengan kita dulu. Sampai hari ini kalau saya bertahan sampai sekarang. Tidak kupu-kupu rohani pada zaman itu, kupu-kupu karismatik. Sampai dari lahir baru sampai sekarang saya ada di gereja ini. Karena ini saya belajar my covenant life. Kalau sekarang kehidupan berjemaat. Ilustrasi ini membuat saya tidak pernah lupa. Saudara tahu saya dapat gambar 3 hari lalu. Saya coba cari, sudah nggak ada. Ini karena sudah puluhan tahun yang lalu. Saya coba mengenang siapa seseorang yang pernah menyimpan ini. Saya ingat Pastor Dani Sumampo. Karena saya tahu itu jemaat saya dulu yang paling kreatif, yang suka menyimpan semuanya. Saya cari, saya telepon, dia bilang ada pastor. Bahkan bukan buku ini, semua buku-buku yang lama dia kasih lihat, ini buku-buku klasik. Wah saya juga kaget, saya sudah lupa buku itu. Dan saya cari gambar ini saudara. Ini ilustrasi yang membuat saya berkomitmen dengan Tuhan dan gerejanya. Apapun keadaan saya lalui, masa-masa yang sulit, apapun menaik gelombang, badai kiri dan kanan. Forget it, saya mau terikat dengan Kristus. Yesus yang membawa saudara dan saya. Yesus yang membangun gerejanya. Kitalah batu-batu hidup itu. Bukan batu-batu mati. Runtuhkan bait Allah itu dan aku akan membangun dalam 3 hari. Bukan sesuatu yang mati. Kita ini bukan sesuatu yang statis saudara. Kita ini dinamis dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita progres di dalam Dia. Luar biasa kan saudara? Itu gereja. Bahasa Yunaninya apa? Ekklesia. Kita sudah tahu semuanya itu. Itu kata benda. Tapi kata kerjanya ekkaleo. Apa artinya saudara? Sesuatu yang itu saya ingat kemarin ya. Ditarik, dipanggil. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Oleh Tuhan. Itulah gerejanya. Saya kasih pengantar saudara supaya sebentar saudara tidak bingung. Penting pondasi buat saudara. Saudara mengerti. Oh seperti ini. Jadi sebentar lebih mudah saudara cerna. Dalam dunia Yunani kuno. Kata eklesia ini tidak bersifat agamawi. Tidak rohani. Ini sifatnya umum kata ini. Kata ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu kelompok apapun yang berkumpul untuk bertemu. Eklesia seperti dikatakan suatu dewan, kumpulan orang yang dipanggil keluar dari rakyat biasa untuk bergabung dengan raja dalam satu pemerintahan, dalam satu negara. Jadi kumpulan rakyat biasa yang diberi mandat spesial khusus, yang bisa join, yang sebenarnya punya rakyat jelata, tapi bisa dipanggil oleh raja. Di-invite oleh raja dan masuk dalam satu dewan. Dalam dewan kerajaan ini. Jadi orang Israel pada waktu itu tahu apa itu eklesia. Dan Paulus mengatakan seperti itu. Jadi gereja pada waktu itu diartikan sebagai orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Paulus menyimpulkan itu. Bahwa itulah gereja, itulah panggilan kita. Dari orang biasa yang tidak ada apa-apanya, yang dipanggil dari satu komunitas, diberi hak istimewa, diberi kuasa, dikasih mandat untuk satu purpose. Jadi kita menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ada kerajaan yang besar di mana kita panggil di sana. Kita menjadi raja-raja di dalam Tuhan, saudara. Kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Jadi jelas kita dipanggil dan kita ditebus oleh Yesus Kristus. Ketika kita join dalam kerajaannya Allah, ketika saudara menjadi gereja, ada satu kultur gereja Tuhan di mana kita harus mengerti
Kalau seseorang diundang ke istana, saudara tidak bisa nyelonong begitu saja. Amin. Saudara harus belajar apa prosedur istana, bagaimana sang raja, bagaimana dia mau, bagaimana kabinetnya hidup. Dan kalau kita, kelompok kita dipanggil, saya juga harus belajar seperti itu. Saya nggak bisa langsung masuk. Dalam kerajaan juga begitu. Kita harus mengerti siapa raja di atas segala raja yang kita digabung ini. Yesus. Apa rencananya buat kita? Apa kehendaknya buat kita? Apa aturan-aturannya yang harus kita hormati, bow down kata tadi. Nggak bisa mau kita. Amin. Itu dulu pengantar buat saudara. Jadi kita bersyukur sebagai gereja, tetapi kita punya tanggung jawab dan kita punya harus usaha untuk mengerti. Dan di mana kita mengerti itu? Words, firman. Supaya kita hidup, supaya kita diubahkan. Karena disinilah, di kerajaan inilah kita di-shape, kita dibentuk. As a church, Tuhan mau bentuk kita. Amin, saudara. Efesus 2, ayat kita di Efesus 2, saya ambil ayat 19 sampai 22 saja. Ya, sebenarnya dari 11, tapi saya mau ambil yang ini. Karena saya lihat yang lain pengantar. Saudara mau lihat nanti saat 11 nanti nonton ibadah 1. Saya mau ambil dari angle yang berbeda, saudara. Efesus 2. Demikianlah bukan lagi kamu orang asing dan pendatang. Ya, orang Yahudi maupun orang Yunani. Melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, semua orang-orang asing itu, semua kelompok-kelompok itu masuk di dalam satu keluarga besar, keluarga kerajaan namanya. Dan harus punya nilai yang sama. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru. He's a cornerstone. Di dalam dia, hanya di dalam dia, di luar dia nggak ada. Tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Sampai sini saudara, ya saya mulai nangkap. Saya coba eksposisi buat saudara. Ayat 19 sampai 20. Saya mau beri kata seperti ini. Poin pertama, gereja adalah keluarga Allah. The family. Ketika kelompok-kelompok yang tadi masuk di dalam istana, mereka bukan lagi orang asing. Dan mereka tidak harus lagi menjadi seperti kelompok mereka. Tapi punya nilai yang dibawa, nilai yang baru. Nilai kerajaan di mana mereka dipanggil. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, mereka punya satu nilai. Mereka tidak bawa nilai mereka masing-masing, tapi satu nilai, nilai kerajaan. Dan satu orang yang dihormati, yaitu raja. Sang raja yang memanggil mereka. Dan raja ini akan memberikan otoritas dan mandat kepada kelompok-kelompok ini. Itulah gereja. Jadi kita ini gak ada apa-apanya. Hanya karena anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur kita menjadi gereja. Gereja Tuhan. Keluarga Allah. Lokal dan global. Apa itu lokal dan global? Ini lokal. Kalau saudara lihat gereja di Efesus, gereja di Galatia, semua gereja yang ada di Perjanjian Baru itu adalah gereja lokal. Sampai hari ini, gereja Every Nation yang ada di Kuningan, gereja lokal. Yang ada di Kelapa Gading, lokal. Serpong, lokal. Apalagi seluruh Indonesia itu lokal. Tapi kita lokal, tapi kita juga global. Global dalam satu pemerintahan tadi, yaitu Yesus, raja di atas segala raja, pemerintah gereja, namanya Yesus Kristus. Dan gereja lokal-lokal ini harus submit, harus tunduk, harus taat kepada pemerintahan raja dan segala raja. Namanya Yesus. Kita nggak bisa bangun nilai kita sendiri sebagai Christian. Kita punya banyak denominasi sebagai orang Kristen. Kalau kita mau lihat, banyak. Orang berpikir, ya banyak ya orang Kristen, denominasinya begitu banyak, ribuan udah saudara. Mulai Protestan. Kita masuk di Protestan, banyak ribuan. Tetapi, itu keistimewaan, keunikan. Satu pemerintahan, satu raja. Dialah kepala gereja. Yang global. Yesus saudara. Jadi kalau kita lokal, global. Dikatakan mereka bukan lagi orang asing dan pendatang satu sama lain. Ketika kita di gereja ini kita bukan orang asing lagi. Kita bukan pendatang lagi. Itu yang Paulus mau beritahu kepada orang-orang Yunani. Kamu bukan pendatang.
Kamu bukan orang asing lagi. Karena mereka berpikir ya kita orang asing, kita bukan seperti orang Yahudi dan dengan segala aturannya, yang banyak sekali aturannya. Tidak, kamu bukan orang asing. Kamu bukan pendatang, satu sama lain. Yang kedua, mereka memiliki kewarganegaraan yang baru, yaitu kewarganegaraan apa? Surgawi. Itu warga negara kita. Karena kita itu orang asing di dunia ini. Warga negara kita di mana? Di surga. Rajanya itu menetap di sana, singgasananya di sana. Dan kita ini hanya dikasih mandat, dikasih purpose, tujuan, dibentuk di gerejanya untuk perbuatan Tuhan yang besar. Dia punya purpose buat dunia ini. Dia mau waktu dia datang kedua kali, dunia ini diselamatkan, tidak ada satupun yang terhilang. Itu maunya Tuhan. Itu kehendak Allah, saudara. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh gerejanya. Gereja menjadi harapan Yesus. Gereja menjadi tumpuan Yesus di dunia ini. Untuk membuat orang-orang datang masuk dalam kerajaannya yang kekal. Kita keluarga Allah. Kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Karena itu saudara nggak perlu takut. Saudara nanti one day saudara nggak ada di dunia ini, saudara punya alamat jelas. Bukan alamat palsu. Ayo tinting. Alamat kita jelas atau salah alamat tidak clear saudara. Saudara pasti sampai di sana. Mereka disebut sebagai apa lagi? Orang-orang kudus. Kita disebut sebagai orang-orang kudus. Artinya kita menjadi bangsa yang kudus dari segala macam latar belakang bangsa. Ada Asia, Amerika, Eropa, Afrika. Tapi apapun bangsa-bangsa itu, kita menjadi orang kudus. Siapa yang menyebut saudara orang kudus? Firman, Yesus. Bukan kita. Dulu saya juga takut bilang orang kudus. Sombong sekali kita bilang orang kudus. Bukan. Saudara tahu orang kudus? Orang kudus dalam pengertian Tuhan, orang yang sedang mengalami proses day by day. Orang kudus adalah orang yang tidak sempurna, yang dijadikan Tuhan menjadi kudus. Itu tadi, dari rakyat biasa masuk dalam kumpulan ini. Nah lewat kumpulan ini, nilai-nilai dalam kerajaan ini akan membentuk, memvalue kita. Membuat kita mengerti, sehingga kita hidup dalam nilai-nilai ini. Ketika kita belum menjadi gereja Tuhan, kita belum bertobat dan lahir baru. Hidup nilai kita adalah di dunia. Ketika saudara lahir baru, saudara berkumpul sama komunitas yang baru. Namanya gereja, di mana Yesus pemerintahannya. Maka hidup kita akan dibentuk sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Itulah proses orang kudus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Glory to glory. Melalui faith to faith. Tapi perlu kesetiaan kita di dalam gereja. Kalau kita tidak setia, kita bosan, kita mundur. Saya bilang gambar tadi membuat saya setia. Bukan cuma gambar, tapi itu perlu ilustrasi buat saya. Saya suka dengan gambar juga. Walaupun gambar saya gambar jadul. Tapi itu membuat saya itu wow. Bukan Tuhan yang taruh saya sebagai batu hidup ya. Bukan. Yesus. Bukan saudara mau memilih. Saya mau masuk di gereja ini tapi saya mau jadi pengkhotbah. Saya mau masuk tapi saya mau jadi tim musik. Tidak, kan Tuhan yang tahu tempatkan saudara. Kalau saudara ditempatkan sebagai guru sekolah minggu, guru sekolah minggu. Pas saudara lebih baik daripada saya. Saya ngajar sekolah minggu, saya gak tahu, mungkin saya gemetar. Gak tahu apa yang saya mau bilang. Amin. Tapi saudara begitu bisa luar biasa. Kita punya talent. Tuhan lebih tahu, Tuhan mengenal kita saudara. Amin saudara. Kita menjadi satu warga, menjadi satu kerajaan, menjadi satu keluarga. Bangsa yang kudus. Dikuduskan oleh Tuhan. Kita mempunyai fondasi. Kalau nggak ada fondasi, kita rubuh. Apa fondasi kita kalau kita baca tadi? Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi sebagai fondasi. Dalam perjanjian lama, gereja sudah disebut sebagai jemaah Israel. Suatu Musa membawa keluar mereka. Mereka sudah disebut sebagai gereja. Jemaah Israel. Jemaat Israel itulah gereja Tuhan. Digenapi dalam perjanjian baru. Jadi para nabi-nabi sudah bernubuat mengenai gereja. Para nabi sudah bernubuat mengenai siapa pendiri gereja itu. Mereka sudah berbicara tentang Yesus. Mereka sudah berbicara mengenai satu kerajaan yang digoncangkan, yang dipadatkan. Makin lama makin kuat. Tuhan sudah buat seperti itu. Itu gereja Tuhan. Ya saudara. Dan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Makin dalam, makin tinggi satu bangunan. Harus lebih dalam lagi. Dia punya
fondasinya. Kemarin waktu saya kemana ya dengan istri dan anak saya lupa di mana. Oh, di Kuncit kalau nggak salah, di samping ya nggak tahu, saya lupa, di Kuningan. Istri saya baru, oh begini ya bangunannya. Ternyata ini bangunan mau dibangun dalam, bisa dilihat gitu. Nggak mungkin saya kasih pinggir kendaraannya, kan dalam sekali. Dalam, saudara. Makin tergantung, makin dalam berarti siap bangunan makin tinggi. Yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Dan tidak ada pernah orang mau lihat dasar. Makanya selalu ditutup. Siapa yang pernah gila-gila lewat kemudian apa dalamnya? Enggak pernah, saudara. Mungkin ada yang saudara belum pernah lihat juga. Enggak pernah kan? Dan apa di bawah? Enggak ada orang pusing. Yang tahu yang bekerja. Setelah selesai juga, siapa yang pernah korek juga? Tengah-tengah bangunan tinggi. Setelah selesai dasarnya, pagar-pagarnya dicabut. Kita enggak lihat lagi itu kan? Gitu kehidupan rohani kita. Tapi pentingkah dasar? Penting. Fondasi penting. Siapa fondasi kita? Yesus Kristus. Fondasi kita, the cornerstone is Jesus. Dan kita batu yang disusun sebagai batu-batu yang berikutnya. Yang susun di atasnya. Tapi fondasinya begitu penting. Kekristenan kita begitu. Kalau kekristenan kita nggak punya fondasi yang kuat. Kita nggak punya fondasi yang dalam Tuhan. Waktu gempa datang kita rubuh. Waktu tantangan datang kita rubuh. Bukan di atas batu karang. Tapi di atas dasar pasir. Kekristenan kita gampang, murtad. Karena kita mau yang enak. Bagus tadi Pak John bilang. Bukan hanya mau yang happiness. Tapi Tuhan mau yang holiness. Kita dikuduskan. Dan untuk dikuduskan itu gak enak. Gak nyaman. Untuk dikuduskan oleh Tuhan. Tiba-tiba turun kekudusan. Enggak. Kekudusan itu proses. Untuk dapat kemurnian emas itu perlu proses. Perlu zat lain harus dibuang. Dan kalau emas dapat berteriak sakit. Panas. Tapi akan muncul emas yang murni. Ketika parasit-parasit di dalam pohon mangga. Ada banyak. Mangga itu mandul. Bagaimana cara dia berbuah banyak? Parasitnya harus dicabut. Supaya mangganya berbuah subur dan manis. Tapi waktu parasit dicabut, getah banyak keluar. Kalau parasit itu bisa berteriak sakit. Ketika hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Parasit-parasit diangkat. Kemudian dibentuk. Saat-saat yang tidak berkenan dalam kerajaan Allah itu dibuang. Tidak enak. Tidak nyaman. Tapi He knows you. Dia tahu apa yang harus dia lakukan buat saudara dan saya. Lebih daripada kita mengenal diri kita. Kalau kita punya kita mau main aman. Kita mau nyaman. Tapi Allah mau kita tunduk dan taat kepada Dia. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Waktu Petrus bertemu dengan Yesus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas akan terlepas di sorga. Itulah mandat yang Tuhan kasih kepada gerejanya. Bukan kita yang memilih. Tuhan yang menyebut nama kita. Yesi. Di atas dasar batu karang ini. Di atas dasar cornerstone ini. Aku mau kamu menjadi gerejaku. Bukan pernah kita yang memilih. Luar biasa Tuhan, amin. Gereja adalah sebuah bangunan rohani. Yang tadi kita lihat. Di dalam Dia dan hanya di dalam Dia. Kita mengalami saudara pertumbuhan rohani. Kalau kita baca tadi ayat 21-22. Ya. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, ya kan? Supaya kamu dibaharui di dalam Dia. Saudara, Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan, bukan statis. Jadi di gereja kita bertumbuh. Bertumbuh lewat apa? Lewat kehidupan satu dengan yang lain. Amin. Lewat kehidupan satu dengan yang lain. Tidak semua orang di sini punya pandangan pendapat yang beda. Even though sewaktu saudara mendapat sesuatu, semua punya pandangan yang berbeda. Tapi coba mari kita, kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, ibarat ini piramid saudara. Kalau kita bertumbuh bersama-sama, maka makin kecil perbedaan kita. Di sini adalah pikiran Kristus. Sama suami istri kan, begitu kan? Punya latar belakang yang berbeda, masa lalu yang berbeda. Tapi ketika suami bertumbuh, istri bertumbuh,
Maka makin lama, perbedaan mereka makin kecil. Kenapa? Kita mengenakan pikiran Kristus. Ketika dalam kerajaan Allah, kita mengenakan pikiran Kristus, maka segala perbedaan dapat kita mengerti. Karena kita bersatu, karena kita berbeda. Itu uniknya Tuhan. Amin. Kita ini rapi tersusun, bukan amburadul. Diikat oleh kasih Kristus. Kau sudah lihat gambar tadi, diikat oleh kasih. Apa yang menjadi semennya? Saya ingat, apa yang jadi semen waktu itu? Kasih Yesus. Saudara batu, saya batu. Kita sama-sama batu. Tapi apa yang mengikat kita? Semen. Semen itu apa? Kasih Tuhan. Darah Yesus. Yang membuat kita menjadi satu, menjadi perekat kita. Entah batunya satu dibuat dari mana, tanah dari mana, yang satu dari mana. Waktu menjadi satu bangunan, mereka diikat menjadi satu, menjadi batu hidup oleh darah Yesus. Kita menjadi bait Allah yang kudus. Bukan bait kita lagi, bait Allah yang kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Kita menjadi tempat kediamannya Allah. Jangan saudara bertanya, Tuhan masih ada dalam diri saya enggak ya? Masih saudara. Terus saudara berbuat salah, mungkin kesalahan, kekeliruan. Tuhan lari enggak dalam diri saya? Dia setia kepada saudara. Dia faithful, dia tidak pernah menarik perkataannya. 1 Korintus 3, karena kamu masih manusia duniawi. Ya, sebab jika ada di antara kamu yang iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Itu kita dulu. Kita iri hati, kita cemburu. Itu bukan menunjukkan kita manusia rohani, tapi manusia duniawi. Kita masih hidup secara manusia, tapi dalam warga kerajaan Allah ini, kita harus mengerti aturannya. Tuhan yang membuat kita seperti ini, bukan lagi kekuatan kita. Bukan kita berusaha untuk berbuat baik. Bukan kita berusaha untuk tersenyum di dalam kegalauan kita. Bukan juga bikin-bikin diri. Saudara, Tuhan hargai saudara apa adanya. Tuhan suka yang genuine dalam diri saudara. Dan biarlah dia yang tahu bagaimana membentuk itu. Sesuai dengan karakter saudara. Saya gak perlu jadi orang lain. Saya tahu di dunia semiliar orang dari pengkhotbah yang dari dulu sampai nanti, tidak ada yang sama seperti Yesi. Saya gak perlu ikut satu pengkhotbah yang hebat, yang luar biasa. Saya adalah saya. Saya mau belajar menjadi diri saya sendiri. Dengan saya mendengar Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk dari saya. Saya bukan barang duplikat. Bukan KW. Yesi original, genuine dari Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan, ditakdirkan seperti ini, berbicara seperti ini, berbeda dengan yang lain. It's me. Saya yakin itu 1000%. Saya gak perlu meniru dan menjadi orang lain. Karena saya menghormati Tuhan yang membentuk saya. Bukan karena saya. Sekali lagi, saya bangga, saudara bangga dia diri saudara, harus. Gak perlu jadi sombong. Amin. Itu saudara. Nah, bahwa kamu manusia duniawi. Ayat 4. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Pada zaman itu, ini kelompok-kelompok. Kan kelompok-kelompok tadi. Kelompok rakyat biasa, kira-kira begitu ya. Masuk-masuk. Dan di situ masih ada orang Yunani, orang Yahudi. Mereka masih menjaga jarak, saudara. Dan mereka masih mengidola. Ini benar, ini real. Saya nggak bilang, saya tidak seperti itu. Saya kelompoknya Apolos. Saya hanya mau dengar Apolos. Satu bilang, tidak, saya kelompoknya Paulus. Saya hanya mau dengar Paulus. Pauluslah yang bisa. Ada lagi satu kelompok yang lebih ekstrim, saudara. Ayat sebelumnya. Kami golongan Kristus. Tidak peduli yang lain. Langsung dari Tuhan. Kan banyak seperti ini. Ini peringatan buat gereja pada zaman itu. Dan juga zaman sekarang. Jangan mengidolakan manusia. Jangan pernah coba saudara mengidolakan manusia, the best pun sekali dia. Preacher terbaik sekalipun. Idolakanlah Kristus sebagai kepala gereja. Itu ajaran Yesus. Jangan mengatakan saya dari golongan ini. Saya gak mau dengar dari golongan itu. Kami juga tahu. Jangan. Yesus kepala gereja. Dia kepala gereja yang am. Dari zaman perjanjian lama sampai nanti. Dialah kepala gereja. Dialah junjungan kita. Dialah yang kita beritakan. Terus Paulus itu siapa? Manusia biasa.
Para rasul yang dipakai Tuhan. Sekarang siapa yang dipakai Tuhan? Enggak ada para rasul. Saudara dan saya. Saudara dan saya yang dipakai Tuhan untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Itulah eklesia. Tapi kita mengalami pembentukan. Kita dibentuk supaya kita layak memberitakan perbuatan Allah yang besar. Waktu dibentuk tadi enggak sakit. Sakit. Jangan kita iri. Jangan kita hidup duniawi lagi. Tapi hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Itu standar yang enggak bisa turun. Kudus berarti bukan saya nggak bisa berbuat salah, berbuat dosa. Bukan itu, ingat tadi ya Bapak Ibu. Orang kudus adalah orang yang sedang dalam proses Tuhan, yang sedang dibakar seperti emas. Yang sedang berteriak dan sakit. Dibawa, dibakar terus dan dibakar terus. Sampai pada akhirnya kau dipanggil oleh Tuhan. Sempurna kekudusan saudara. Sekarang kita diproses. Jadi jangan mundur dalam proses ini. Amin. Jangan karena pergesekan kecil apa semuanya. Saya nggak mau. Oh, saya gereja ini punya banyak masalah. Untuk apa saya di situ? Saudara, kita pembawa masalah. Saudara pindah di tempatnya saudara pikir itu baik. Saudara, gereja itu jadi bermasalah. Karena saudara orang berdosa. Amin. Adakah keluarga saya, anak-anak saya bilang ini, bermasalah terus keluarga ini. Saya mau tinggalkan keluarga, tinggalkan papa, tinggalkan mama. Saya mencari pindah di keluarga lain. Tidak begitu kan? Itu yang saya diajar dulu ya. Nggak boleh. Kira-kira begitu. Apapun keadaan keluarga saya, itu papa dan mama saya akan mengasihi dia. Saudara ingat cerita saya dulu? Hanya 1 kali saya dipeluk papa saya. 1 kali selama saya hidup. Tapi saya tidak akan pernah melupakan beliau. Saya selalu menceritakan yang baik buat bapak saya. Karena it's my father. Saya tidak mau compare bapak saya dan bapaknya orang lain. Bapak saya tidak mengenal Kristus. Tapi yang saya tahu dia mencintai anak-anaknya. Dan itu saya bagian di dalamnya. Saya hormati bapak saya sampai hari ini. Saya akan cerita yang baik, kenangan yang baik buat bapak saya. Itu saudara. Amin. Kita dibentuk Tuhan. Banyak hal. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Banyak hal yang gak enak. Tapi kita harus saling mengasihi. Kita gak boleh meninggalkan satu dengan yang lain. Makanya bilang gereja seperti pengantin. Mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Mereka akan bersatu. Latar belakang berbeda. Tapi mereka harus saling mengasihi. Tunduk, saling mengasihi, saling menghormati. Saling. Begitupun kita di gereja kan. Mempelai wanitanya Allah. Banyak anggota tapi satu tubuh. 1 Korintus 12, 18 dan 26. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota. Itu adalah gambarnya lagi ya. Masing-masing secara khusus. Suatu tempat pada tubuh. Seperti yang dikehendakinya. Ada sebagai mata, ada sebagai telinga, ada sebagai mulut. Ada sebagai tangan, ada organ-organ yang internal. Semua anggota, saudara. Kita adalah anggota. Tuhan yang menempatkan kita sebagai anggota. Makanya banyak pelayanan. Banyak sekali pelayanan. Dan Tuhan mau setiap kita berfungsi dalam melayani Tuhan. Karena kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Dan Tuhan yang menempatkan saudara dan saya. Seperti itu. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah itu gambarnya. Kalau saudara lihat. Nah, ya kan? Kita seperti ini. Kita diikat oleh Kristus. Kita adalah anggota. Kalau satu menderita, semua akan menderita. Masa kalau tangan ini iris pisau. Saudara, apa di pikiran saudara? Apa kaki saudara bikin? Cari obat. Kaki segera berlari ke sana. Semuanya rasa sakit dari ujung sampai ujung. Sakit semuanya, padahal cuma ini yang tergores. Semuanya menderita. Satu bersuka dipuji, semua bersuka cita. Gak bisa saya bilang orang seperti ini saudara. Kamu punya mata bagus sekali. Terus yang telinga bilang gini, aduh jadi saya gak baik ya. Semua tubuh ini bangga ketika dibilang matanya bagus. Ya, hidungnya mancung bagus. Hidungnya, hampir mancung lah bagus. Kayak saya gini kan. Mancung-mancungan. Tapi semua bersuka cita kan. Semua bersuka cita. Itu juga gereja saudara.
Ketika satu bersuka cita, ayo kita celebrate bersama-sama. Kalau ada yang ulang tahun, ada yang apa-apa yang dapat berkat, dapat dipromosikan, semua harus bersuka cita. Hei, kita bangga punya saudara dipromosikan. Hei, kita berdoa buat dia. Begitu kira-kira. Tapi kalau dia ada yang sakit, kita semua juga harus turut merasakan sakit itu. Jangan tidak pusing, umpamanya. Itu yang Alkitab ajarkan. Kita semua menderita juga. Mari kita berbagi. Itulah kasih Tuhan. Bukan hanya menerima yang baik tadi, yang happiness. Itulah kekudusan Tuhan. Disinilah kita dibentuk dalam kekudusan Allah yang holiness ini. Luar biasa, saudara. Tidak bisa mata bilang, oh saya tidak perlu telinga. Andai kata, ayat sebelumnya bilang, andai kata mata adalah tubuh. Di manakah yang lain? Bagus nggak kalau mata mau berdiri sendiri? Nggak bagus. Secantik-cantiknya mata saudara. Kalau dia berjalan sendiri, bagaimana? Hah? Menjadi mata-mata. Pengganti drone. Sebagus-bagusnya telinga saudara. Kalau dia berjalan sendiri, bagus gak? Orang pikir ada apa ini? Planet dari manusia dari planet mana datang? Tapi dia harus melekat di tubuh. Setiap saudara dan saya punya kelebihan. Sekaligus kita punya kekurangan. Itulah manusia. Setiap saudara dan saya penting di mata Tuhan. Karena itu Tuhan lebih tahu saudara ditempatkan anggota yang mana. Bersyukurlah dan bersukacitalah. Ayo kita bersama-sama membangun tubuh ini. Tubuh Kristus yang adalah gerejanya. Apapun pelayanan kita. Supaya tubuh ini bertumbuh. Grow. Oh saya gak bisa apa-apa Pak. Saya hanya bisa duduk diam dan mengatakan ya mungkin nasihati orang. Ya pakai itu. Mulai menasihati orang. Karunia menasihati. Saudara gak harus di depan, gak usah di pengkhotbah. Tapi menasihati orang. Siapa yang lihat saudara menasihati orang lain? Kalau saudara Tuhan kasih saudara, hei dia itu mulai mencela-mencela. Coba kamu nasihati, dia kayaknya sedang merenung. Kasihkanlah. Coba saudara datang, saudara kepekaan dengan Tuhan. Saudara mulai datang. Hai adik, kakak, ibu, bapak, saudaraku. Can I pray? Adakah sesuatu yang biasa saya lakukan? Saudara, apa itu? Begitu kita melayani Tuhan. Begitu caranya kita bertumbuh. Bukan pelayanannya di depan. Tapi kalau saudara bisa lakukan ini, kita permuliakan Tuhan. Amin. Allah yang sudah memberikan kepada kita suatu tempat. Dan dia lebih tahu pada saudara. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya mau tutup dengan ayat ini. Nah, ini bagus ya. Waktu saya brainstorm dengan Pak Yaya kasih ayat ini. The message. Tapi saya coba langsung para bahasa Inggris lebih langsung bahasa Indonesianya. Saya coba terjemahin. Kira-kira begini. Tim musik boleh naik. Perhatikan. Ini sama ya. Itu cukup jelas bukan? Kalian bukan lagi orang buangan. Yang mengembara. Tidak ada rumah ya. Kristen tanpa tujuan. Jangan mengembara lagi saudara. Kerajaan iman ini sekarang adalah tanah air kalian. Ini terjemahannya. Kalian bukan lagi orang asing atau orang luar. Kalian yang termasuk di sini. Dengan hak yang sama untuk disebut orang Kristen seperti siapapun. Tuhan sedang membangun sebuah rumah. Dia menggunakan kita semua terlepas dari bagaimana kita sampai di sini. Dia membawa saudara terlepas dari bagaimana saudara sampai di sini. Dia sedang bangun satu rumah. Dalam apa yang dia sedang bangun? Dia menggunakan para rasul dan para nabi sebagai fondasinya. Sekarang dia menggunakan kalian saudara dan saya. Dia menyusun kita bata demi bata. Batu demi batu. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Yang menyatukan semua bagian itu. Kita melihatnya terbentuk hari demi hari. Sebuah bait suci yang dibangun di dalamnya. Sebuah bait suci. Tempat Tuhan merasa apa saudara? Betah, bukan gerah. Itu Tuhan.
biarlah Tuhan betah dalam diri kita. Biarlah Tuhan betah dalam gereja kita. Bukan dia gerah karena sifat dan kelakuan kita yang tidak mau menerima aturan kerajaan. Kita sedang meninggikan Yesus. Nah, kita mau perjamuan hari ini. Yesus mengatakan, perbuat ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Perbuat ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Aku yang sudah merekatkan kalian menjadi gereja lokal dan global. Kepala gerejanya adalah Kristus. Dari zaman dulu perjanjian lama sampai nanti kita nggak ada, masih ada gereja. Kepala gereja adalah Yesus. Dia akan menyambut saudara dan saya. Surga adalah taktanya, bumi tumpuan kakinya. Is a church. Dialah kepala gereja. Buatlah ini. Bapa kami berdoa, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami diikat oleh kasih Tuhan. Ditebus oleh darah Yesus sehingga kami menjadi satu gereja. Bukan karena kehebatan kami. Karena itu biarlah hati kami merendah di hadapan Engkau. Kami juga rela mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin sepertinya gak enak. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Tapi kami mau taat. Kami mau setia kepada Engkau. Tuhan, Engkaulah kepala gereja kami. Bentuklah kami. Engkaulah penjunan kami. Engkau punya tujuan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Biar kami mau tahu tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini makanan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan. Buat gerejanya. Dari segala bangsa, segala zaman, segala suku, segala kaum, segala bahasa. Dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus, ambil dan makanlah. Inilah darahnya yang ditumpahkan buat kita. Sehingga kami boleh menjadi kerajaan yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yesus disucikan oleh darah Yesus, bukan perbuatan baik kami. Ditebus kami dari kesalahan dan dosa yang mengikat kami, yang siap menghukum dan menantikan kami. Tapi darah Yesus dikorbankan buat kami, hingga kami layak. Angkat cawanmu, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Tuhan sudah berbicara kepada kami pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus terus membimbing dan menuntun kami. As a church, kami siap dibentuk oleh Tuhan. Oleh firman Tuhan. Through your church. In Jesus' name, we pray. Amen.